Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam pertemuan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Negeri tahun 2022 dengan keadaan yang sehat, adil, dan tidak tergesa. Ini Bapak Ibu, kemudian unit kerja dari SD Negeri 2 Jati ada pelaporan saya dengan seperti ini. Kedua, visi SD Negeri 2 Jati adalah SD Negeri 2 Jati mengusung visi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, berbudi dan mandiri dapat berkembang optimal sesuai potensinya. Yang keempat adalah mengembangkan potensi peserta didik sesuai budaya peduli dan empati terhadap lingkungan, mengembangkan sikap gotong royong dalam menghadapi masalah. Lanjut. Tugas pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, dan meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk ya, sesuai dengan harapan tadi, misi dan visi. Ya, kaitannya dengan ini saya akan menanyakan panjenengan sesuai dengan misi tadi, apa yang panjenengan ingin lakukan? Yang dilakukan dalam memajukan sekolah ini adalah dengan cara meningkatkan kualitas belajar mengajar siswa dengan meningkatkan hasil belajar hingga siswa tersebut mampu mengubah dirinya atau mampu untuk belajar lebih baik dalam perilaku sehari-hari ataupun dalam kehidupan di masyarakat nantinya, sehingga dia jika sudah belajar dengan baik maka dia akan menerapkan ilmunya di lingkungan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang berhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Jati, yang menghormati Bapak Ibu Tuan Guru. Perkenalkan, di sini saya akan menyampaikan tentang laporan yang sudah kami ikuti, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SD Negeri 2 Jati, Kecamatan Diwoyo, Kabupaten Wonogiri tahun 2022. Penulis saya sendiri atas nama Heri Tapinanto, unit kerja di SD Negeri 2 Jati, Kecamatan Diwoyo. Guru yang saya hormati, sekarang kita sampai di bab 3, yaitu nilai dan etika SD Negeri 2 Sejati. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi, bahwa visi SD Negeri 2 Sejati yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan mandiri. Sementara ada misi yang diusung oleh SD Negeri 2 Sejati, yaitu 1. Menjadikan guru sebagai teladan peserta didik, 2. Mengamalkan ajaran agama sesuai yang dianutnya, 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara. Untuk penutup di seminar laporan saya kali ini, kami para guru P3K di SD Negeri 2 Sejati berharap adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak dalam maupun di dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah untuk memajukan dan mencapai tujuan sekolah yang sudah ditentukan di depan. Terima kasih.
sini saya akan menanyakan apa kaitannya dengan bab 3 tadi, yaitu tentang nilai dan etika di SD negeri ini yang panjenengan lakukan untuk SD kita. Ya, di SD Negeri 2 Sejati yang akan saya persembahkan untuk SD Negeri 2 Sejati, tentunya saya sebagai pendidik akan mengajarkan kepada anak didik saya mengenai berbagai macam etika, baik etika belajar di sekolah, etika belajar di rumah, maupun berbagai macam etika di keluarga dan masyarakat. Tentunya kami juga berharap peran serta dari Bapak Ibu guru semua untuk bersinergi bersama-sama agar nilai etika yang saya inginkan dan akan saya tanamkan di SD Negeri 2 Sejati ini nanti dapat terwujud, tercapai dan terlaksana. Terima kasih Pak dengan apa yang diharapkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala SD Negeri 2 Sejati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sejati. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil kegiatan orientasi PPK yang sudah dilaksanakan hampir 2 bulan ini dari September awal sampai Oktober ini. Adapun setelah melakukan orientasi PPK ini telah menyelesaikan laporan yang berkaitan dengan orientasi P3K. Kemudian tujuan dari diadakannya orientasi P3K ini adalah yang pertama, secara umum tujuan dilaksanakan itu adalah mengenalkan tugas dan fungsi ASN sendiri. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan kejadian kerja yang perlu diangkat. Yang keempat, diharapkannya mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak kerja masing-masing. Kemudian lanjut, setelah disusun laporan dan melaksanakan adanya pembelajaran secara daring, saya sendiri mempunyai rencana kerja secara keseluruhan sama dengan teman-teman, yaitu yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung pembelajaran yang berkualitas, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan memuatkan. Kemudian yang ketiga, menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan futuristik dalam pembelajaran. Di sini media maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan di sini. Kaitan dengan dengan kurikulum yang saat ini dijalankan. Kemudian ada kompetensi sosial, mengembangkan konsep dan pola pikir yang mendukung kemajuan belajar siswa. Itu juga dilakukan dari awal Juli sampai nanti 1 tahun depan sampai Juli. Terima kasih, sekian yang bisa saya paparkan untuk laporan berkaitan dengan orientasi. Monggo jika ada syarat. penyampaian Eni yang telah memaparkan tentang rencana kerja P3K tadi, antara lain mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, ya, mengasihkan dan mencerdaskan dan menguatkan. Kemudian menjadi pendidik yang kreatif, inovatif, kolaboratif, dan futuristik. Di sini saya akan menanyakan kiat apa, ya, atau cara apa yang panjenengan laksanakan untuk menciptakan ini. Contohnya ya, yang kreatif, inovatif, kolaboratif tadi. Kemudian yang termasuk yang kedua tadi, mengasihkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Itu bagaimana panjenengan di dalam
melaksanakan? Dulu yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan karena di sini sudah tersedia berbagai sarana baik LCD, proyektor dan teman-temannya. Maka untuk rencana ini saya akan insya Allah akan menggunakan alat tersebut dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan dan menguatkan. Nanti sama dengan poin yang pertama, akan memaksimalkan untuk media dan metode maupun model pembelajaran yang digunakan sehingga nanti akan sesuai dengan kurikulum yang kita pakai yaitu Merdeka, bahwa siswa itu tidak harus belajar dari buku tapi dari alam dan dari manapun itu, seperti itu. P3SK ini betul-betul bermanfaat dan betul-betul memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang diidamkan. Mudah-mudahan harapan kami dengan kedatangan panjenengan muridnya semakin banyak, berkembang dan tentunya juga semakin bertambah. maju.